Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan presentasi tentang aplikasi yang sudah saya bangun, yaitu aplikasi atau program tentang toko elektronik, di mana menggunakan sebuah akun dan memiliki skala kecil, yaitu hanya di sebuah kota saja. Kita lanjut pada bagian awal, yaitu kita menggunakan user ID dan password untuk masuk ke dalam bagian menu utama. Kita tekan login. Pada bagian login kita harus memasukkan yaitu user ID dan password. Jika user ID dan password tidak sesuai dengan user ID Raymond dan password 12345 yang telah ditentukan, maka akan menampilkan sebuah dialog yang menyatakan user ID dan password salah dan user ID dan passwordnya kembali kosong dan harus diisi kembali dengan user ID dan password yang benar untuk masuk ke bagian menu utama. Pada bagian menu utama ada 3 pilihan dan tombol keluar. Pada tombol about ini akan menampilkan about view, frame about view yang hanya berisi tentang aplikasi tersebut. Lalu pada bagian profil akan menuju frame profil, di mana frame tersebut berisi tentang biodata dari pemilik akun tersebut dengan nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, nomor HP, dan email. Jika kita menekan tombol ubah, maka bagian dari text field, nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, dan yang lainnya bisa dilakukan edit atau enable. Saat udah selesai melakukan edit, maka harus menekan tombol selesai untuk menonaktifkan kembali text fieldnya. Jadi tidak bisa diedit pada bagian ini saat sudah selesai. Lanjut pada kita kembali ke bagian main menunya. Pada bagian menu utamanya kita lanjut ke bagian beli. Pada bagian beli ini merupakan sebuah utama dari proyek yang dibuat. Maka kita akan menuju frame barang. Pada bagian ini frame terbagi ada beberapa bagian, yaitu panelnya ada 3, yaitu tentang kipas, laptop, dan TV. Panel yang di kiri tidak akan berubah, tapi cuman yang di bagian kanan berubah. Jika kita menekan tombol kipas, maka yang keluar adalah pada bagian kipas angin. Jika tekan tombol laptop, maka yang keluar bagian laptop dan TV juga. Seperti itu. Pada bagian kipas, jika kita menekan tombol itu, frame panel awal akan menghapus remove all terhadap panel awalnya dan menggantinya dengan panel kipas, dan seterusnya akan diganti sama seperti laptop dan TV. Lalu pada tiap pilihan item terdapat barang yang akan dijual, yaitu contohnya pada kipas ada 2 item, yaitu kipas angin Crispo dan kipas angin uap. Di sini ada tombol information. Jika kita menekan information akan menuju ke informasi dari barang tersebut, dan ada checkbox. Ini saat kita menekan checkbox, jumlah akan enable dan bisa diedit pada bagian jumlahnya. Saat di uncheck, maka tombolnya bagian sini tidak bisa diubah kembali. Pada bagian itu kita menuju ke bagian pembelian, yaitu
Jika kita melakukan ini, kita melakukan pembelian terhadap barang tersebut. Pada barang ini kita harus mendeklarasikan barang untuk kita pindahkan nanti ke frame selanjutnya. Pada ini string barang, banyak, harga, dan untuk kita menentukan total dari belanja kita. Karena misalnya kita hanya membeli satu, maka akan langsung. Tapi misalnya kita membeli lebih dari satu, maka harus dikalikan dengan jumlah harga barang tersebut. Jadi untuk mengubahnya, kita harus mengubah dari tadi string ke integer pada bagian jumlah, yaitu getText getText. Yaitu getText getText ini adalah merupakan bagian jumlahnya. Akan kita kalikan dengan harganya, yaitu harganya tadi 370.000. Jadi kita kalikan. Setelah itu, setelah mendapatkan hasilnya, kita ubah kembali ke variabel awal, yaitu string total. Kita ubah ke bentuk awal, karena dari integer itu tidak bisa dimasukkan ke dalam text field, jadi harus diubah kembali ke string. Pada bagian ini ada new beli. Ini merupakan bagian tempat kita memindahkan dari frame 1 ke frame yang lain. New beli berarti kita akan memindahkan ke frame beli. Set visible true, jadi memberikan akses kita. Dan this set visible false, jadi frame yang ini akan tertutup. Oke, lanjut. Jadi jika kita melakukan tombol belanja, kita akan menuju ke bagian beli. Pada bagian beli ini hanya memindahkan berupa barang, banyak, harga, dan total ke dalam sini, seperti pengecekan barang yang telah kita beli. Setelah itu kita melakukan tombol pesan. Pada bagian pesan juga kita memindahkan frame, memindahkan variabel yang ada value-nya dalam frame ini ke frame selanjutnya, itu frame nota cek, yaitu barang, banyak, harga, total, variabelnya ke dalam nota cek. Kita mengambilnya dari getText tadi, dari text field yang ada di beli tersebut. Kita kirim lagi ke nota cek. Pada nota cek ini adalah bagian pembayaran, yaitu penjelasan barang, harga, banyak, total kembali, dan di sini ada ongkir. Ongkir ini adalah ongkos kirim, yaitu kita tetapkan harganya 75.000 dan atas nama. Nah, pada ini bagian pembeliannya kita bisa menaruh nama, alamat, nomor HP. Nama, alamat, nomor HP-nya terserah. Kita bisa masukkan kembali di sini. Kenapa tidak menggunakan yang pada bagian profil? Karena kemungkinan akun akan digunakan untuk mengirim ke tempat lain atau tidak sesuai alamat dari pemilik akun. Lalu di sini ada radio button, yaitu pilihannya yaitu COD, cash on delivery, atau M-Bank menggunakan mobile bank. Yaitu ada pilihan di combo box, yaitu pilihannya yaitu BCA, BNI, Mandiri, dan lainnya. Lalu ada nomor rekening. Saat tidak ada ditekan pada bagian M-Bank, maka BCA dan nomor rekening tidak bisa dilakukan penginputan data. Jadi harus kita pilih M-Bank baru bisa dimasukkan. Karena jika kita lihat bagian bank itu semuanya enable false, semuanya false. Jadi saat kita tekan, kita memilih M-Bank, maka yang lainnya akan diaktifkan, yaitu enable, editable, dan dari
bank, pilihan bank yang kita inginkan, dan nomor rekening text field yang kita berikan. Lalu saat sudah selesai kita melakukan pengisian, kita akan pergi ke bayar. Pada bagian bayar, kita akan menuju text field selanjutnya. Sama kayak awal tadi, kita mengirim data tersebut ke text field tersebut. Pada bagian ini yaitu ada pilihan menu yang tadi, yang yaitu data-data yang sudah diisikan pada bagian nota cek akan dipindahkan ke frame ini, yaitu nama, alamat, nomor HP, dan sebagainya. Pada bagian ini ada tabel yang akan diisikan dengan barang yang tadi sudah dibelikan, juga ongkir yang ditentukan. Nah, untuk memasukkan data ke dalam tabel, kita menggunakan array agar data bisa dimasukkan ke dalam tabel. Kita masukkan secara array, sehingga pada bagian ini kita ke bagian sini, kita harus mendeklarasikan tabelnya, membuat parameter dari tabelnya itu data model. Dari list, array list, ini ada cara kita membuat array untuk memasukkan data tersebut. Array yang kita masukkan ini adalah barang, banyak, harga, dan total, sehingga barang yang tadi kita beli bisa dimasukkan ke dalam table tadi. Dan yang kedua itu list. Kedua itu yang kita masukkan ke dalam table menggunakan array kembali, yaitu ongkirnya, yaitu satu, harga ongkirnya tadi 75.000 dan harga ongkir. Untuk menentukan total ini kita harus menggunakan integer. Jadi kita harus mengubah dari yang tadinya string total dan string ongkir, kita ubah menjadi integer untuk kita tambahkan, sehingga menghasilkan total string value, dan kita masukkan ke dalam sini, dalam text field yang di bawah. Pada bagian pembayaran ini cuma menampilkan yaitu pilihan tadi, yaitu COD atau text field, m-banking, dan kita akan menampilkan nomor rekening di sini. Jika kita menggunakan COD, maka nomor rekening tidak akan tertulis di sini, karena sudah pada bagian beli, bagian nota cek ini sudah pada bagian bayar. Jika COD yang terpilih itu COD, maka rekening yang dimasukkan itu tidak ada. Tapi jika yang digunakan itu adalah bank, maka rekening yang kita dapatkan adalah nomor rekening yang sudah kita masukkan di sini. Kita kembali ke pesanan. Pada bagian pesanan ini, jika sudah selesai di bagian struktur sini, kita akan menuju ke bagian terakhir, penyelesaiannya itu. Jika kita menekan tombol tadi, maka akan tampil sebuah dialog yang berisi pesanan sudah dibeli, dan aplikasi akan mengatakan bahwa kita akan kembali ke menu. Dan saat aplikasi tersebut sudah kembali ke menu, berarti pembelian sudah sukses. Kita coba program tersebut. Saya jelaskan kembali. Nah, jadi ini aplikasi awal tadi yang jadi harus memasukkan user ID dan password, yaitu user ID-nya tadi Raymond, passwordnya 12345, tapi kita masukkan pas yang salah dulu. Misalnya kita masukkan asal, login akan menampilkan user ID dan password salah. Tapi jika kita memasukkan
user ID dan password yang benar, program akan menuju ke bagian menu utama. Pada bagian about cuma ada ini ya. Lalu kita coba ke pada bagian profil. Kita akan tampilkan profil dari pemilik akun. Saat kita menekan ubah, maka semua yang berada di sini akan kosong dan kita bisa masukkan sesuai yang kita inginkan. Misalnya kita masukkan kembali data yang tadi yang udah kita masukkan, sudah sesuai dengan keinginan kita. Kita ambil laki-laki, alamat jalan, nomor HP, emailnya, sudah selesai. Saat kita sudah melakukan selesai, maka kita tidak bisa melakukan edit kembali pada text field tersebut. Kita tekan X, kita kembali ke bagian menu utama. Saat kita menekan beli, kita ke sini ada pilihan item yaitu kipas, laptop, TV. Kita menggunakan dynamic panel sesuai yang tadi sudah saya jelaskan. Saat kita menekan kipas, dia kembali ke kipas, TV, panel, dan selanjutnya seterusnya seperti itu. Ini ada information, kita tekan information akan menampilkan informasi tentang spesifikasi barang yang kita pilih tadi. Misal kita akan melakukan pembelian terhadap TV, kita harus menekan pesan untuk mengaktifkan dari text field tersebut. Jika tidak, maka tidak bisa diedit. Tekan pesan 2, berarti kita membeli TV LED Polytron 2 buah. Lalu kita tekan beli, maka ada tulisannya sini barang yang kita pilih yaitu TV LED Polytron, banyaknya 2, harganya 1.745.000. Total dari harganya itu banyak dikali harga yaitu 3.490.000. Kita pesan. Saat kita pesan pembayaran, kan menuju ke sini, itu nama kita masukin sesuai keinginan. Kemudian nomor HP kita masukkan, lalu ada pemilihan tadi COD, cash on delivery, dan M-Bank. Pada M-Bank baru kita bisa memilih bank yang kita inginkan, Kalbar, BCA, BDI, Mandiri. Misalnya kita pilih bank Kalbar. Nomor rekeningnya kita masukkan, lalu kita tekan bayar. Pada bagian bayar, di sini sesuai yang saya jelaskan akan menampilkan nama yang sudah dikirim ke frame sebelumnya, ke frame ini Tanjung Sari, Jalan Tanjung Pura, nomor 100, nomor HP, dan barangnya yang tadi udah di kita masukkan menggunakan array ke table ini, dan juga ongkirnya kita masukkan juga, dan total harga merupakan hasil dari ini dan ini
maka dimasukkan ke total. Ini tidak bisa diubah-ubah. Nomor rekeningnya dijelaskan di bawah, mBanknya sudah. Saat kita menekan selesai, pesanan sudah dibeli, tekan yes, kembali ke menu. Jadi saat sudah selesai pembelian maka akan kembali ke menu. Sekian aplikasi yang saya buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.